Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahabul fadla wa yu'azzimul ajr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. عظيم الشأن رفيع القدر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الممجد وبعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman wilayah Temanggung Baru yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulqa'dah. Bulan mulai diperintahkan untuk melaksanakan persiapan ibadah haji. Yang nanti puncaknya adalah bulan Dzulhijjah ketika tanggal 9 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Satu bulan yang lalu Ramadan yang kita cintai telah meninggalkan kita. Esensi Ramadan masih tetap ada atau sudah berlalu juga. Itulah yang perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena esensinya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah maka kita berangkat memulai kehidupan yang baru setelah suci untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ending akhir yang kita harapkan sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu kembali ke hadirat Allah dengan sempurna, membawa keimanan dan keislaman yang bahasa kita disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang selalu dirahmati Allah, dalam kehidupan di dunia ini manajemen Al-Quran menjelaskan bahwa manusia itu hidup ada masa yang telah lewat, masa lalu, dan juga ada masa sekarang. Maka juga ada masa yang akan datang. Saat ini kita hidup pada tataran masa yang saat ini kita lakukan, masa yang saat ini kita terjadi dan
apa yang ditakdirkan Allah dengan upaya kita berupaya menjadi manusia yang sempurna. Setelah ditinggalkan Ramadan kita sudah suci. Al-Quran menjelaskan dalam manajemen hidup ini, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat pertamanya yang dipanggil adalah orang yang beriman, kemudian ditekankan stressingnya, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Dengan bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan suatu solusi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba kamu melihat ke belakang, melihat apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan, seberapa banyak nilai yang baik dan seberapa banyak nilai-nilai yang masih belum kita lakukan. Ini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk apa? Lihat untuk masa yang akan datang. Jadi kita mengkoreksi, menota. Dalam bahasanya sahabat Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung, teliti sebelum kamu diteliti orang lain. Hitung, teliti seberapa banyak ibadah yang sudah kamu lakukan dan seberapa banyak maksiat yang kita lakukan. Itu untuk apa? Masa yang akan datang dibuat. Maka stres yang kedua, wattaqullah. Kembali Allah mengingatkan kepada kita sebagai hamba yang beriman, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kenapa demikian? Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang sudah kita lakukan ini. Sekecil apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, dari yang kita lakukan Allah mengetahui dan sudah ada CCTV-nya. Itulah maka Allah memperjelas dalam kehidupan kita sebagai manajemen Al-Quran, apa mengingat masa yang lalu dengan menota seluruh kebaikan dan juga menota seluruh kejelekannya, dikomparatifkan. Kalau nanti sudah dikomparatifkan, maka dipilih yang harus ditingkatkan dan yang harus ditinggalkan. Yang baik tidak harus ditingkatkan, yang masih buruk harus kita upayakan untuk kita lepaskan. Inilah hadirin, Allah pun juga mengingatkan, wala takunu, dalam terusan ayatnya, ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu sekalian itu menjadi bagaikan orang-orang yang lupa kepada Allah. Ingat, janganlah kalian semuanya menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, dan nantinya Allah akan melupakan kamu. Jadi karena banyak dosa yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah, kita lupa ya Allah, lupa ya Allah. Kalau sudah begitu terus, maka Allah melupakan kita, sehingga kita tidak akan pernah ingat kepada Allah. Padahal kita sudah dijamin oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang akhir. Jaminan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimintakan Nabi kepada Allah. Kita belum berbuat dosa, itu sudah diampuni oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa manakala aku melakukan kejelekan, kesalahan, kealpaan. Ini baik itu kealpaan yang saya sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Dalam bahasan tafsir mengatakan Allah maaf ya Muhammad. Oke Muhammad, engkau dan seluruh umatmu sebelum melakukan dosa sudah aku terima. Apa yang diterima? Permohonan ampunan. Jadi kembali dalam surat Al-Hasyr tadi Allah ingatkan, janganlah
manusia yang lupa Allah, sehingga Allah melupakan kamu tidak ingat kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka kalau sudah demikian tidak jadi apa? Al-Quran tidak berulaika humul fasiqun. Engkau akan menjadi orang-orang yang fasik. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman, saudaraku kaum muslimin dan selalu dirahmati Allah. Dengan menatap yang akan datang, mempersiapkan diri untuk melakukan yang baik, meninggalkan hal-hal yang pernah kita lakukan yang ternilai menjadi satu kemaksiatan, wajib bagi kita. Bagaimana solusinya? Rasulullah pernah menjelaskan dalam satu hadis, sa'atul laili wan nahar arba'un wa ishruna sa'ah. Fal insanu mutanafisun fi kulli sa'atin mi'atan wa samanina nafasan. Inilah wa fi kulli nafasin yus'alu bi su'al. Jadi sebagai solusi supaya kita bisa berbuat baik, kita tahu bahwa perputaran roda dunia ini semakin cepat. Sekarang ini 1 minggu bagikan 1 hari, baru hari raya kita tinggalkan. Sekarang sudah memasuki hari bulan haji. Sebentar lagi 1 bulan yang akan datang kita beridul adha. Cepat. Padahal kata Rasulullah, hitungan jamnya sama. Pada zaman Rasulullah sampai zaman sekarang ini hitungan dalam 1 hari semalam itu pasti sa'atul laili wan nahar arba'un wa ishruna sa'ah, 24 jam dalam sehari semalam. Antar negara yang beda hanyalah siang dan malamnya, tetapi jumlah totalitas jamnya adalah sama, 24 jam. Apa peringatan kanjeng Nabi? Kita diingatkan supaya mengintrospeksi diri. Ingat bahwa fal insanu mutanafisun fi kulli sa'atin mi'atan wa samanina nafas. Sesungguhnya manusia itu bernafas. Mutanafisun fi kulli sa'atin, dalam setiap jam kita ini bernafas. Mi'atan wa samanina nafas, 180 kali. Mungkin kita belum pernah menghitung berapa kali kita bernafas dalam 1 jam. Yang sering kita menghitung uang. Gaji 13 sudah dihitung saat ini. Gaji THR sudah hadir berlalu. Itu kita menghitung kekayaan, menghitung umur sulit, menghitung uang sekali terus menghitung uang. Tapi belum pernah kita menghitung 1 jam ini aku ampun piro. Nabi menjelaskan kita ini dalam 1 jam bernafas 180 kali. Tapi ingat kata Rasulullah dalam terusan hadis, wa fi kulli nafasin yus'alu bi su'alain. Setiap kali nafas kamu keluarkan, maka kamu akan ditanya oleh Allah besok di akhirat 2 persoalan. Buat apa roh kamu masukkan ke dalam, dan buat apa roh kamu keluarkan dari dalam diri? Sebuah pertanyaan ini kalau dalam 1 jam 180 kali, maka di akhirat persoalannya nafas kita ditanya oleh Allah berapa? 1 jam 360 ya. Iya, 360 kali. 180 kali 2, 360 ya. Ini. Jadi itu yang ditanyakan Allah. Jawaban kita apa? Kalau kita hidup di rumah misalnya setelah pensiun, apa yang kamu lakukan dalam 1 jam ini? Baca Quran terhitung 310 kali baca Quran. Kalau kita di kantor dengan baik, berangkat jam 7, masuk kantor jam 8, jackpot, tetap persis. Tidak bergaya aku, terhitung nilai ibadah. Makanya kalau kita
bekerja sewu, Pak Ibu no pabrik, Pak Ibu pegawai negeri, niati bahwa itu bukan suatu pekerjaan, tapi merupakan bentuk ibadah. Kalau merupakan suatu pekerjaan saja, hanya mendapatkan apa? Ya gajinya. Tapi kalau niat ibadah, mendapatkan nilai ibadah karena mencarikan nafkah istri, anak dan istri kita. Jadi nilainya ibadah, bukan mencari uang, tapi mencari melaksanakan ibadah. Jam 8 pulang, jam 3 pulang, jam 4 sore, berapa jam di kantor, itulah nilainya ibadah. Bayangkan kalau 300 lebih dalam satu jam dinilai Allah ibadah, ibadah, ibadah. Bagaimana nasib kita di akhirat? Maka inilah yang dibikin oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ingat bahwa kamu besok akan ditanya wa fi kulli nafsin yus'al bisu'al. Artinya apa? Solusinya sebagai inti dari khutbah saya itu, laksanakan semua kegiatan yang kita lakukan saat ini bernilai ibadah. Kalau nganggur di mojo selawat, mojo Quran, sing apal nopo panjenengan. Saya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kena penyakit, tidak bisa melihat. Ya Allah, kalau saya tidak bisa melihat buta, bagaimana saya setiap hari harus mulai baca Al-Quran, siap-siap untuk jadi orang buta. Istri saya setiap hari coba dites lagi, dites lagi. Akhirnya tes murojaah, hafalan misi Quran kali. Walaupun tidak sempurna 30, tapi ada hal yang jujur yang sudah saya hafal. Karena saya menghafal mulai tahun 2012 dan saat ini sudah dapat 12 kilo. Walaupun nanti mati belum hafal, ya Allah, ya hidup Allah sebagai orang ditempatkan sebagai orang-orang hafizul Quran. Ini saya. Kalau ada bisa menggunakan saja, ya insya Allah dihati. Kalau belajar menghafal, insya Allah dimasukkan kategori orang yang menghafal Al-Quran sesuai dengan saya di sini. Maka kita kembali ke umur yang sudah sisa-sisa ini. Katakan saya ini dikasih Allah kelebihan, sudah dikasih bin Allah 3 tahun, 66 berjalan, 65 punjul 4 bulan berjalan. Maka saya ini rahmat dari Allah, fadl Allah, saya gunakan untuk yang lebih baik. Hari ini kita saya mengajak dengan semuanya teringat dengan ayat ini dan hadis ini. Maka kita menatap hari ke depan. Kita persiapkan diri kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan nilai ibadah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.